Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yusnawiati, saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Kebijakan Industri Agraris dan Maritim. Nah, jadi kebijakan industri agraris dan maritim ini adalah serangkaian strategi atau langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengembangkan sektor pertanian, perikanan, dan kelautan. Nah, jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Nah, Indonesia sebagai negara agraris dan maritim ini sangat memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Maka dari itu, kebijakan ini menjadi sangat penting agar potensi yang kita miliki ini bisa dikelola dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Nah, jadi kebijakan industri agraris ini mencakup bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Nah, jadi fokus utamanya ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional. Nah, jadi tujuan utamanya ini adalah yang pertama ini meningkatkan produktivitas dan penghasilan para petani. Yang kedua ada mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Yang ketiga ada peningkatan nilai ekspor produk agraris ke pasar internasional. Nah, jadi contoh yang telah dijalankan yang pertama antara lain subsidi pupuk dan benih untuk meringankan biaya produk si petani. Yang kedua ada reformasi agraria seperti pembagian lahan kepada petani kecil agar lebih mandiri. Yang ketiga ada perkembangan teknologi pertanian termasuk smart farming dan penggunaan alat modern. Nah, yang keempat nih ada diversifikasi pertanian agar tidak hanya bergantung pada satu jenis tanaman saja. Nah, yang kelima ini ada perlindungan harga hasil pertanian. Nah, untuk memastikan petani tetap mendapatkan keuntungan meskipun hasil panen sedang melimpah. Nah, jadi dengan kebijakan ini diharapkan sektor pertanian ini bisa menjadi tulang punggung perekonomian rakyat dan membuka banyak lapangan kerja di pedesaan. Nah, ada juga kebijakan industri maritim yang mencakup pengelolaan perikanan, pelayaran, serta pemanfaatan sumber daya laut. Nah, jadi secara berkelanjutan. Nah, sebagai negara kepulauan, nah jadi Indonesia ini memiliki potensi maritim yang sangat besar, yang sayangnya belum dimanfaatkan sepenuhnya. Tujuan kebijakan ini adalah yang pertama, memaksimalkan kekayaan laut Indonesia secara bijaksana. Yang kedua ada menjaga kedaulatan wilayah laut dari berbagai ancaman. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. Yang keempat, menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, jadi contoh yang telah dijalankan antara lain yang pertama ada pemberantasan illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal yang merugikan negara. Yang kedua adalah modernisasi alat tangkap nelayan agar lebih efisien dan ramah lingkungan. Yang ketiga, ada pembangunan pelabuhan dan tol laut untuk memperlancar distribusi logistik antar pulau. Nah, jadi dengan langkah-langkah tersebut, sektor kelautan dan dapat menjadi kekuatan ekonomi baru yang mampu menopang pembangunan nasional. Nah, di sini juga ada cakupan umum kebijakan agraris dan maritim. Nah, jadi agar kebijakan ini benar-benar efektif, pemerintah tidak hanya melihat dari satu sisi saja. Ada beberapa aspek yang menjadi cakupan umum dan sangat penting dalam melaksanakan, yaitu aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan. Nah, yang pertama ini ada aspek ekonomi. Nah, jadi kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan, mengembangkan industri berbasis hasil pertanian dan kelautan, serta memperluas akses pembiayaan melalui kredit usaha rakyatnya. Selain itu, mendorong ekspor juga menjadi prioritas agar produksi lokal bisa bersaing di pasar global. Yang kedua ada aspek sosial. Nah, jadi kebijakan ini juga menyasar pada
pengurangan kemiskinan di wilayah pedesaan dan pesisir. Nah, pemerintah menyediakan program pelindungan sosial seperti asuransi gagal panen dan jaminan bagi nelayan. Di samping itu, pelatihan keterampilan pemberdayaan perempuan dan keterlibatan generasi muda juga terus didorong. Nah, yang ketiga ada aspek lingkungan. Nah, jadi keberlanjutannya adalah kata kunci. Kebijakan ini mendorong pengelolaan lahan dan laut secara ramah lingkungan, rehabilitas lahan kritis, dan pelestarian ekosistem laut agar sumber daya alam tidak habis begitu saja dan bisa dinikmati generasi yang mendatang. Nah, yang keempat ada aspek kelembagaan. Nah, penguatan kelembagaan lokal seperti koperasi, kelompok tani, kelompok nelayan, hingga BUMN-Des juga menjadi perhatian. Selain itu, regulasi yang berpihak kepada rakyat kecil dan koordinasi antar instansi terus dibenahi agar pelaksanaan kebijakan lebih terarah dan tepat sasaran. Nah, secara keseluruhan, kebijakan industri agraris dan maritim merupakan fondasi penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia yang mandiri, adil, dan berkelanjutan. Jika dikelola dengan konsisten dan menyeluruh, sektor ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat, akan tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional sebagai negara agraris dan maritim yang kuat. Sekian dari saya. Terima kasih.